Ini tiga serangkai ini anteknya IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank. Jadi Sri Mulyani ini Gubernur Jenderal IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank. Wakilnya Ferry Warjio, Gubernur BI. Sekretaris Jenderalnya mungkin Mahendra Segar. Jadi Menteri Keuangan, Presiden, Gubernur BI, Menko Perekonomian itu membangun negara itu dengan harapan. Baru mereka melakukan penataan ke dalam, terutama mesin penerimaan. Apa saja mesin penerimaan itu? Pajak dan cukai. Tapi kalau kita lihat hari ini, setelah dibuka, ya mafia cukainya tuh diduga bekas Dirjen Pajak yang diangkat Sri Mulyani jadi Sekjen Kementerian Keuangan sekarang. IMF, Bank Dunia punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, IMF, Bank Dunia punya rencana, tapi sebaik-baik rencana Allah, hadirkanlah manusia yang namanya Purbaya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya hari ini akan membahas atau mengevaluasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tapi yang mengevaluasi adalah seorang wartawan ekonomi, wartawan senior yang sangat paham dan sangat mendalami kinerja masing-masing Menteri Keuangan dari zaman Orde Baru, reformasi sampai sekarang. Tentu kita ingin mendapatkan sebuah perspektif apanya sih yang hebat dari Menteri Keuangan yang sekarang yang lagi viral di mana-mana, ya kan? Yang menarik bagi saya soal Menteri Keuangan ini adalah yang mungkin juga akan dikritisi oleh narasumber saya adalah optimisme dari Menteri Keuangan Purbaya bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 itu mudah. Nah ini nih, apakah benar seperti itu? Sekarang kita bergabung dengan Bung Kisman Latumakulita. Apa kabar, Bung? Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah lama sekali. Pemirsa Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Iya. Mas Budius Piliang. Iya, Budius Ma'ruf Piliang. Budius Ma'ruf Anak Piliang. sulung Mulyono. Dia pasti marah kalau aku bilang aku anak sulung Mulyono. Begini, Mas Bud, saya jadi teringat Pak Murdiono. Pak Murdiono bilang begini, 3 pejabat yang tidak boleh salah untuk bicara. 3 pejabat yang tidak boleh salah bicara. Okay. Dan harus membangun optimisme. 1. Tidak boleh tidak membangun optimisme. 1. Presiden. Dan presiden itu 97 sampai 98% badannya ada di Mensesnek. Oke. Sehingga Pak Murdiono itu dalam keseharian itu tidak gaguk. Tapi ketika memilih diksi dan kalimat itu dia itu karena saking memilih diksi ya. Tidak boleh. Oke. Dan harus membangun optimisme dan harapan. Berarti yang kedua adalah Mensesnek. Ya, enggak, presiden. Oh, presiden. Dan Mensesnek itu bagian dari presiden. Oke. Yang kedua, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Yang ketiga, Gubernur Bank Indonesia. Oh, itu tidak boleh tidak membangun optimisme. Wajib itu. Walaupun dia tahu nih bakal reot ini, kecuali kondisi yang betul-betul dipahami oleh publik. Bahwa kayak krisis kemarin. Currency war terjadi di Korea berpindah ke Thailand, Thailand berpindah ke Indonesia. Itu dibaca oleh semua orang. Oke. Tapi yang namanya ekonomi, itu 3 menteri ini, satu lagi tambah, Menko Perekonomian. Tidak boleh salah. Makanya Budi ingat, kita ketika setiap APBN, ruh negara itu adanya di APBN. Betul. APBN mau dibacakan Pak Harto besok, malam ini habis maghrib, kita dapat embargo dari Menteri Penerangan. Cukup tahu saja ini embargo. Nanti setelah dibacakan oleh Presiden, baru kita boleh tulis berkembang dari sana. Tapi kita wartawan sudah lebih dulu. Sudah dapat. Walaupun hanya baru bisa baca. Embargo, nama istilah yang dipakai ketika embargo. Adalah embargo. Iya. Cukup tahu, tapi tidak untuk diberitakan. Setelah, jangan mendahului presiden. Iya. Presiden baca baru. Nah, begitulah prototipe Menteri Keuangan yang harus ada di kita.
untuk negara sebesar Indonesia. Kenapa tahu, Bud? Salah Menteri Keuangan mendesain ekonomi, maka yang muncul kemudian adalah goncangnya pasar uang. Goncangnya pasar modal. Goncangnya indikator ekonomi. Itu yang tidak boleh salah. Sehingga membangun optimisme itu harus ada pada ciri Menteri Keuangan. Siapa yang pernah bikin itu? Yang paling Bang Rijal Ramli. Oh, waktu di era Gus Dur. Di era Gus Dur. Budi tahu? Gus Dur masuk, itu pertumbuhan ekonomi minus 4%. Dengan desain Bang Rijal Ramli. Satu, naikkan gaji pegawai negeri dan TNI Polri. Nah, mereka ada belanja, konsumsi jalan. Baru bank ditekan untuk memberikan kredit kepada sektor usaha. Pelan-pelan bunga bank turun. Apa yang terjadi kemudian? Dalam 23 bulan, pada saat Gus Dur oper pemerintahan dari Pak Habibie, pertumbuhan ekonomi minus 4. Dan pada saat Gus Dur turun digantikan oleh Bu Mega, dalam 23 bulan pertumbuhan ekonomi plus 3,5. Dari minus 4 ke plus 3,5, plus 7,5. Gaya Purbaya inilah yang gaya Bang Ramli inilah yang mungkin karena sama-sama ITB. Yang hari ini dipraktekkan oleh Purbaya. Oh, jadi Bung menarik karena sama-sama ITB, mereka berpikir matematis, teknokratisnya berdasarkan matematika yang kuat. Anda Rijal Ramli dengan Purbaya ini ada kayak benang merah gitu gayanya. Hampir sama. Oke. Karena Bang Rijal Ramli cuma satu, dorong uang belanja. Kan gaji naik, pegawai negeri dan TNI Polri belanja. Saudaranya juga dikasih untuk belanja. Tahu nggak pertumbuhan ekonomi? 4,5% itu adalah sumbangan konsumsi. Jadi pemerintah kerja, kalau 5% di era Pak Jokowi, pemerintah Jokowi itu cuma kerjanya 0,1. 4,5 itu sumbangan dari konsumsi. Jadi tidak ada pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 4,5 itu pasti dari konsumsi. Karena kan memang karakter pertumbuhan ekonomi kita kan memang kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi kan dari indeks konsumsi. Nah, konsumsi rumah tangga. Oke. Ya kan? Persoalannya kita mau jadi negara apa? Untuk maju kepada negara maju dan keluar dari middle income trap, itu cuma satu. Nggak boleh mengandalkan dari konsumsi rumah tangga saja. Harus pertumbuhan 2 digit. Pertumbuhan harus 2 digit mutlak. Anda sebut apa? Cina 2 digit, Korea 2 digit. Walaupun hari ini turun di bawah. Singapura cuma berapa persen pertumbuhan hari ini. Tapi mereka negara maju karena pernah mencapai 2 digit. Siapa lagi? Jepang 2 digit. Taiwan 2 digit. Berarti target Prabowo 2029 8% belum 2 digit itu. Ya tapi lebih baik menuju ke sana. 8% itu keluar dari middle income trap. Oke. Pendapatan menengah ke bawah. Bung Kisman melihat arah kebijakan yang mulai berpengaruh atau berdampak ya yang dilakukan oleh Menteri Purbaya ini meskipun baru 2 bulan bekerja, tapi Bung melihatnya arahnya benar nggak sih bahwa mencapai 8% itu akhir 2029 nanti itu menjadi mudah? Saya sampai pada titik pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan sifat Allah yang al-muqallibal qulub, suka membolak-balikan hati manusia, Allah membolak-balikan hati Pak Prabowo, ketemulah Menteri Keuangan yang namanya Purbaya. Optimisme. Yang kedua, mesin ekonomi negara itu cuma 2. Fiskal dan moneter. Kalau fiskal ditahan, moneter ditahan, maka tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan, setuju. Sepakat. Itulah yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Itulah yang dilakukan oleh Gubernur BI, Peri Warjio. Itulah yang dilakukan oleh OJK, Mahendra Sergar. Tapi kan ada latar belakangnya, Bu. Sabar dulu. Apapun dalilnya, kalau ini ditahan, maka pertumbuhan akan sampai dunia kiamat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di 4-5%. Kalau model begini. Karena ini terlalu dikunci ya. Terlalu disiplin. Kalau bahasa wartawan ekonomi saya kan tidak terlalu bilang disiplin. Bukan yang disiplin. Ini 3 serangkai ini anteknya IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank. Jadi Sri Mulyani ini Gubernur Jenderal
IMF, Bank Dunia, dan ASEAN Development Bank. Wakilnya Ferry Warjio, Gubernur BI. Sekretaris Jenderalnya mungkin Mahendra Segar. Jadi menurut Bung, kenapa kita stuck? Karena 3 instrumen ini dari Menteri Keuangan, BI, dan OJK sepakat bertiga menjalankan kebijakan yang disiplin, mendisiplinkan fiskal dan moneter gitu. Bukan disiplin. Kalau itu saya bilangnya bukan disiplin. Mengunci. Sengaja bikin pertumbuhan ekonomi bertahan stuck di 4 dan 5%. Jadi Bung sudah sampai pada kesimpulan sengaja. Lu bagaimana, Bu? Kalau sengaja apa motifnya? Wah, itu sih makanya aku bilang ini penjahat. Ini penjahat. Budi, 2022 2023 itu uang semua ditarik untuk beli SBI dan Sun dari bank-bank termasuk BCA. Sepertiga sampai 40% uang itu ditarik dari bank-bank semua. Untuk apa? Kalau bank, bank dapat untung karena bunganya di SBI lebih besar, Betul. di Sun lebih besar dari bunga deposito. Tapi ke bawahnya bank tidak berfungsi sebagai intermediasi. Betul. Apa jadinya? Ya inilah jahat ini loh. Ini yang gue bilang jahat, gue udah pertanggungjawaban itu. Bahwa ini kejahatan yang dibuat oleh. Tiba-tiba datang Purbaya. Datanglah Purbaya. 200 triliun yang mangkal di BI, tarik dulu 200 triliun. Bukan saya 200 triliun di BI. Selama ini Sri Mulyani ada uang Kementerian Keuangan 285,6 triliun di bank-bank Himbara. Uang Kemenq. Ya uang Kemenko. Nggak pernah bunyi nih. Kalau tidak ada manusia yang namanya Purbaya, uang ini orang tidak tahu. Publik tidak tahu. Bahkan DPR juga mungkin tidak tahu. Dan itu berbeda dengan uang yang ada di BI. Beda lagi. Beda juga dengan uang Pemda. 200 triliun. Kalau yang di BI kan SAL kan. Iya, SAL. Itu dari. Kalau yang di Kemenq yang 200 triliun juga beda lagi. Ini beda lagi. Kita nggak tahu. Uang apa itu? Makanya Purbaya harus jelaskan ini uang apa. Sri Mulyani kumpul uangnya dari mana? Jangan-jangan selisih bunga bank yang selama ini saya persoalkan. Kenapa bunga Bank Indonesia itu dia bertengger di 5-7%. Lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Filipina, dan lebih tinggi dari Thailand. Padahal bankable kita, rating perbankan kita jauh lebih baik dari 3 negara ini. 3 negara ini cuma bertahan di 1-3%. Kenapa Indonesia selalu dengan 5-7%? Siapa yang menikmati selisih bunga ini? Jangan-jangan uang ini dari situ. Ya ini baru tahu publik nih. Nah kemudian tentang Jangan-jangan. ternyata Terus, Pemda juga menyimpan uang di bank. itu nanti. Belum selesai. Kenapa? 3 Menteri Keuangan sebelum Sri Mulyani. Agus Martowardoyo, Hatip Basri, dan Bambang Mojonegoro, Menteri Keuangan Jokowi pertama, bisa itu bunga pinjaman pemerintah Indonesia 1-2,5%. Kenapa Sri Mulyani bertahan di 5-6%? Dari mana saya dapat dari Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Risiko Kementerian Keuangan sendiri. Inilah yang saya bawa ke Bang Rizal Ramli. Lalu Bang Rizal Ramli persoalkan terus kemana-mana. Sebelum beliau meninggal ya? Ya sebelum beliau meninggal. Jadi ini bukan juga omon-omon. Ini data resmi. Ini angka resmi. Makanya saya minta Pak Purbaya buka ini. Uang ini dari mana? Bunganya digunakan untuk apa? Terus kenapa juga disimpan di Bank Himbara? Kenapa tidak di BI yang bunganya lebih besar? Bank Himbara bunganya paling cuma 2% lebih. Di BI 5-6%. Kenapa ini? Biasanya kalau orang simpan di Bank Himbara begitu ada dapat provisi ya 0, berapa persen lah. Dugaannya. Patut kita menduga di wilayah itu. Sehingga perlu dijelaskan dibuka uang ini selama ini. Kalau memang ada penyalahgunaan ya periksa Sri Mulyani masuk penjara. Jadi kita nih bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim manusia yang namanya Purbaya Yuda Sadewa. Bung Kiswan kayaknya sangat excited sekali Bukan dengan kehadiran Pak Purbaya ini. Saya bukan kerja Sri Mulyani ini bukan tidak bisa dibaca. Karena begini Bu, maaf. Bukankah kita menilainya setelah memang ada outputnya yang memang dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat? Misalnya Dulu daya beli sudah mulai meningkat, misalnya ya kan, pengangguran berkurang, sektor real mulai bergerak. Oke. Bang Rizal Ramli dulu juga begitu. Cara sama ini, polanya sama.
gelontorkan uang ke masyarakat, belanja jalan. Ini bedanya gini, ini beda. Kenapa di era Pak SBY pertumbuhan ekonomi bisa capai 6%? Karena swasta yang bergerak 90%. Di era Pak Jokowi, BUMN yang bergerak. Akibatnya pertumbuhan tetap stuck di 4, 5 dan nggak pernah mencapai 6. Swasta dominan, uang berputar di bawah. Iya. Ini jadi bank itu, 2022, 2023 itu uang dari perbankan nih, Himbara, semua ditarik menumpuk di BI gitu loh, sama Sun gitu loh. Untuk apa? Bagaimana kita? Jadi mohon maaf dengan segala hormat, saya menduga ini jahat sekali. Jahat sekali mendesain pertumbuhan kita ini. Tidak ada negara di dunia ini, Budi, yang sumber daya alamnya selengkap Indonesia. Bung tidak melihat ada motif yang positif kenapa itu ditahan oleh Menteri Keuangan? Tidak menemukan. Tidak menemukan. Apa? Misalnya sebagai bentuk cadangan devisa Loh, yang dia bisa cadangan dibutuhkan devisa bagaimana? sewaktu-waktu. Cadangan devisa terus ekspor kok. Dari impor kok, dari ekspor kok. Atau dana non-budgeter. Nggak ada penting. Nggak ada penting. Uang itu harus turun ke bawah supaya perputaran ekonomi jalan. Oke, kalau kita melihat dalam aturan keuangan negara, melanggar undang-undang nggak itu? Kenapa? Kalau kita rujuk kepada undang-undang keuangan negara, uang yang tersisa yang itu ada di nanti ahli hukum yang bicara lah. Itu relevan. Nanti ahli hukum yang bicara lah. Tapi saya sebagai wartawan ekonomi yang lama di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, ya saya lihat, ya minimal saya dapat ajaran dari Pak Sumarlin, Pak Radius Prawiro, Pak Ustadz Mar'i Muhammad, nggak begini. Nggak begini. Uang itu harus didorong ke bawah. Berarti kucuran dana yang diambil dari BI 200 triliun kemudian ditaruh ke Himbara untuk dibagikan ke sektor usaha, ya kan? Itu kan memang sebuah langkah yang awalnya kan sempat kontroversi, ya kan? Kemudian juga ternyata ditemukan lagi nih oleh Menteri Purbaya, ada dana Pemda berupa deposito di bank parkir di Bank Indonesia. Sempat ribut juga, gubernur marah ke Purbaya. Nah, masalahnya begini, Bung. Masyarakat ya sangat appreciate dengan ceplas-ceplos dan terbukanya Menteri Purbaya ini. Tetapi sejumlah ekonom, bahkan ekonom senior, mengkritik habis, bahkan mencela Menteri Purbaya. Biar aja. Sok tahu dan seterusnya. Nggak apa-apa. Padahal kan beliau ini kan S2 S3-nya ekonomi di Amerika. Udah nggak apa-apa. Memang bukan fakultas ekonomi S1-nya, kan gitu loh. Sama Reza Ramli juga ITB itu S1-nya. Nah, bagaimana Bung memberikan semacam perspektif atas fenomena ini? Bagaimana cara kita mengukur Menteri Purbaya ini sampai minimal 1 kuartal lah misalnya, sampai akhir tahun? Iya, kita tunggu. Kita tunggu bahwa langkah yang dilakukan ini, yang tadi saya bilang, Menteri Keuangan itu harus memberikan optimisme, kepastian. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat betul pesan Pak Murdiono. Makanya Presiden itu tidak boleh salah dalam pidato karena berdampaknya luas sekali. Menteri Sekretaris Negara sebagai body language-nya Presiden itu 97-98% tidak boleh salah. Kita kalau ngomong begini, Pak Murdiono lancar. Tapi begitu berhadapan dengan TV, dia harus pilih diksi kata yang betul-betul. Jangan sampai terjadi goncangan. Karena dia badan dari Presiden. Begitupun. Jadi Menteri Keuangan, Presiden, Gubernur BI, Menko Perekonomian, itu membangun negara itu dengan harapan. Baru mereka melakukan penataan ke dalam. Terutama mesin penerimaan. Apa saja mesin penerimaan itu? Pajak dan cukai. Tapi kalau kita lihat hari ini, setelah dibuka, ya mafia cukainya tuh diduga bekas Dirjen Pajak yang diangkat Sri Mulyani jadi Sekjen Kementerian Keuangan sekarang. Artinya apa itu? Artinya apa? Lemah pengawasan sebelumnya. Iya, Sri Mulyani ini memimpin orang-orang yang bermasalah. Jangan-jangan dia juga bermasalah. Karena orang-orang yang bermasalah nih. Dirjen Suryo Utomo bermasalah. Dirjen Pajaknya. Dirjen Bea Cukainya bermasalah. Kalau nggak ada Purbaya, kita nggak tahu semua ini, Mas Budi. Allah menghadirkan manusia yang namanya Purbaya. Tidak ada yang yakin bahwa Sri Mulyani itu bisa diganti, Mas Budi.
Di Republik ini tidak termasuk saya, tidak yakin. Karena begitu kuatnya dia ya. Karena begitu Di kuat. endorse oleh lembaga-lembaga internasional kan gitu. Makanya saya bilang gubernur jenderal IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank di Indonesia tuh namanya Sri Mulyani. Kalau begitu pertanyaannya, Saking tidak bisa digoyang. menurut Bun, apa motif dan latar belakang sehingga Presiden Prabowo punya keberanian untuk mencopot Sri Mulyani? Apakah hanya karena faktor kerusuhan? Nggak ada kaitan dengan kerusuhan. Kan waktu itu kan orang banyak mendesak supaya Sri Mulyani diganti karena menaikkan pajak di daerah. Ya orang boleh saja tapi bahwa dengan Sri Mulyani dengan pola menahan mesin turboprop ekonomi ini, fiskal dan moneter, ya kita tetap bertahan di ini jahat. Yang ditangkap oleh publik, salah satu motivasi Presiden menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah karena alasan bagaimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi jika Menteri Keuangannya benar-benar nggak bisa fleksibel untuk mempush pergerakan ekonomi sehingga bisa bergeser dari 5% ini dari 5,5, 6, 7 sampai ke 8. Saya karena belajar dari Bang Rijal Ramli 23 bulan, kok dengan gaya Purbaya yang ya 95-96% mirip-mirip Bang Rijal Ramli, saya kok bilang bukan 8%, malah lebih dari 8, mungkin 8,6, 8,7. Tapi belum mencapai 2 digit ya? Ya oke. Tapi nanti kita lihatlah di akhir 2029. Asal formatnya model begini terus. Sambil benahi bea cukai, karena ini mesin ruhnya ekonomi kita nih, bea cukai ini. Barang impor itu kan ekspor kan terkait devisa. Kalau mafianya bercokol dan hari ini dugaannya dipimpin oleh Heru Pambudi yang diberikan karpet merah oleh Sri Mulyani jadi Sekjen Kementerian Keuangan. Waduh, berat Bud. Makanya saya nggak ada lain. Sebagai anak bangsa, saya bersyukur Allah punya sifat al-muqallibal qulub, suka membolak-balikkan hati manusia, termasuk membolak-balikkan hati Prabowo. Angkatlah manusia yang namanya Purbaya. Ya, IMF, Bank Dunia punya rencana untuk Indonesia. Tapi Allah juga punya rencana baik. Ya, di sini kan banyak orang-orang soleh. Bung sendiri yakin orang-orang beriman, Bu. dengan cara-cara yang kita lihat sekarang, Purbaya menjalankan tugasnya. Bung sendiri yakin bahwa target itu akan bisa dilakukan dengan baik oleh Menteri. Kalau pola ini berangkat dari apa yang pernah terjadi pada Bang Rijal Ramli, jadi. Makanya saya bilang nggak ada kata lain kecuali kita bersyukur. Allah ya mungkin ada rencana buruk dari Sri Mulyani dan IMF dan Bank Dunia untuk tetap mempertahankan ini negara tidak boleh maju. Negara ini didesain oleh asing tidak boleh maju, Budi. Kalau dia naik di middle income track, ini negara tidak bisa diimbangi di dunia. Sumber daya alamnya itu, Budi sebut mana? Qatar, Uni Emirat, cuma punya minyak dan gas. Kita punya minyak, gas, batu bara, nikel, bauksit, bahkan emas, gas masela. Jadi ini negara ada kepentingan asing, terutama Barat, yang ingin agar ini negara tidak boleh maju. Makanya Sri Mulyani diyakinkan dengan segala macam dipertahankan agar menjadi mesin gubernur jenderal perwakilan kepentingan IMF dan Bank Dunia dan Asian Development Bank di sini. Paham Pak Prabowo. Paham itu. Dia dikasih kesempatan. Cuma ternyata tidak berubah. Karakter dasarnya sebagai gubernur jenderal IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank tidak berubah. Ya udah, terpaksa harus diganti. Banyak kritik ke Menteri Purbaya, khususnya karena dianggap terlalu terbuka, bahkan menyerang kementerian lain misalnya gitulah. Dan itu menurut Hasan Nasbi, ya kan, yang dulu adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, jangan seperti itu karena bisa merusak soliditas di dalam kabinet, ya kan gitu lah. Kenapa sampaikan kritik atau pendapat tentang instansi lain oleh Kementerian Keuangan itu di ruang tertutup, jangan di ruang terbuka. Nah, gimana menurut Mas Bud, Presiden udah bilang hampir di semua institusi negara ini ada korupsi. Di mana ruang korupsi itu? Ruang tertutup itu korupsi. Kalau terbuka, fairness, diawasi oleh publik, tidak akan terjadi korupsi. Ruang-ruang tertutup itulah wilayah korupsi terbesar. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, saya yakin sudah mendapat restu dari Presiden. Karena ruang terbuka itulah. Tapi saya menduga
Khusus Hasan Nasbi, saya menduga Hasan Nasbi terlalu tersinggung dengan Gaya terbukanya bukan Purbaya. tersinggung dengan Sri Mulyani dicopot. Karena ada irisan, dugaan saya ada irisan antara Hasan Nasbi dengan Sri Mulyani, ini ada irisan kepentingan. Oh ya? Iya, saya menduga. Boleh dong saya menduga. Dugaan yang sifatnya kolegial atau yang karena kan secara garis hubungan kerja antara kepala PCO dengan Menteri Keuangan sebenarnya nggak ada. Saya nggak tahu. Hasan Nasbi selama ini peneliti. Jangan-jangan buang uang dari 265 triliun ini, 85 triliun ini dipakai untuk membiayai peneliti-peneliti yang selama ini. Kita bisa menduga apa saja. Karena tidak terbuka. Uang ini tidak terbuka, bos. Jadi bisa aja nih terganggu nih. Kalau penekanan Hasan Nasbi itu supaya jangan sampai mengganggu soliditas Nggak ada mengganggu. Di kabinet itu nggak positif juga. Mas Budi, kalau kerja benar tidak perlu merasa terganggu. Orang bakal dipuji rakyat kok. Kerja benar nggak usah terganggu. Tapi kalau nggak kerja benar pasti terganggu. Memang salah satu tangkisan dari Menteri Purbaya adalah bahwa saya nggak merasa pokoknya apa yang diperintahkan Presiden saya jalankan. Gini, Jadi siapapun yang protes ya saya nggak peduli. Saya hanya menjalankan perintah RI 1 kan begitu kata tanpa Purbaya. presiden pun ini yang dilakukan Purbaya benar. Karena ruang tertutup itu. Bayangkan kalimat presiden hampir di semua lembaga negara. BUMN, Pemda terjadi korupsi. Semua. Di mana korupsi itu? Di ruang tertutup. Kepentingan publik tidak dibawa di ruang tertutup. Anda kerja tidak becus biar publik menilai. Yang dimaksudkan Hasan itu bukan bicara di ruang tertutup dalam arti misalnya begini, di ruang rapat internal kementerian aja nggak dibawa ke media Ya maksudnya. rakyat tidak tahu, bos. Rakyat tidak tahu. Dulu kita cuma ada TV, cuma ada koran. Kita berdua cuma jadi wartawan koran gitu loh. Iya. Sekarang buka supaya publik tahu dan publik awasi. Publik bisa usul itu. Budi Menteri itu tidak becus tuh, Kisman tidak becus tuh. Ganti. Oh. Kan dalam rangka pengawasan, kan Presiden udah minta, silakan kritik. Bahwa ucapan-ucapan komentar Udah benar pemerintah itu. Menteri Purbaya menyinggung kementerian lain itu nggak ada masalah. Loh, menurut dia tidak menyinggung lain, dia cuma bilang bahwa ini uang kenapa mandak tidak dipakai. ya. Gue udah kasih uang kok kenapa nggak dipakai? Kan Presiden bilang minta 5 triliun dikasih 10 triliun. Kok nggak dipakai? Akibatnya kan perputaran uang di bawah tidak jalan. Kontraktor tidak bisa bekerja. Memang masuk akal. Saya sepakat dengan apa? Udah lah, kalau kita yang pernah, Jawaban Menteri Keuangan tuh juga masuk akal. Kenapa? Bahkan begini, kan Hasan meneggarain kalau terlalu banyak komentar tentang instansi lain yang bukan kementeriannya, takut nanti ada ketersinggungan sehingga kabinet tidak solid. Jawaban Pak Prabowo begini, Bung. Lah, saya kan tidak mengganggu kebijakannya, saya tidak merubah programnya. Saya hanya bertanya, loh kok uangnya belum terserap? Itu kan uang yang harus saya pertanggungjawabkan, kan begitu jawaban Menteri Keuangan. Budi, Benar itu jawabannya ya? Itu tepat. Begini Tepat, Budi, ya. menteri-menteri ini, terutama menteri yang pernah di Pak Jokowi ini menteri manja. Menteri manja. Manjanya bagaimana? Ini yang cerita orang Bappenas, yang cerita orang Dirjen Anggaran sama saya. Begitu mau susun anggaran, minta tambah 1 triliun dong, minta tambah 2 triliun dong. Lalu diijon di depan untuk proyek. Tidak kerja. Manja. Apa yang Bung definisikan manja itu? Manja seperti itu begini, apa? tidak berpikir bagaimana menciptakan produktivitas, tapi berpikirnya bagaimana dapat uang, uangnya kalau dipakai nggak apa-apa. Ini ditaruh di deposito. Oh ya? Berarti hobi ya pejabat-pejabat Lah, ini naruh uang di deposito? Ini masih beberapa menteri ini masih ke bawah pola manja di eranya Pak Jokowi ini. Tapi begini, masih bermanja sampai hari ini. Walaupun itu taruh di deposito kan ada audit BPK. Ya. Dari mana arus bunga bank yang uang APBN yang ditaruh di bank kan nggak bisa juga masuk ke kantong pribadi. Bos, tidak disuruh untuk taruh deposito, bos. Disuruh dipakai taruh ke sana untuk kerja. Uang itu bukan ditaruh untuk deposito, bos. Sudah salah itu, bos. Apaan tuh? Uang itu dipakai turun untuk kerja kok. Lu jadi menteri untuk kerja, bukan taruh duit di bank. Berarti kalau ada memang kementerian-kementerian yang Terus kayak dana begini, serapannya yang harusnya minta anggaran untuk kementerian dia 20 triliun. Tapi hampir habis tahun berjalan, Ya, baru enggak. terpakai 30%. Wah, itu sih. Itu ada apa? Ya, itu nggak tahu kerja.
nggak bisa kerja. Layak diganti nggak ya seperti layak itu? diganti Atau layak diusut? Ya layak diganti, layak diusut dua-duanya lah. Ini menteri manja. Ya kita kenal lah menteri-menteri ini kan. Aduh kita berkawan sama mereka dari kapan? Ya kita udah jadi wartawan, dia masih belum jadi apa-apa kok. Iya. Kemampuan dia juga kita tahu Nah, kok. kalau menteri yang di era Pak Prabowo sekarang, apakah ada juga masih menteri yang berkategori manja seperti yang Bung maksud Masih ada. tadi? Masih ada? Masih ada, terutama yang pernah di Pak Jokowi. Saya melihat Bung ya, sejak Purbaya ini dilantik, nyaris setiap hari dia nggak pernah di belakang meja loh. Keluar terus kemana-mana. Ya Sampai ke lapangan, ke Bea Cukai, ya begini, kan? Bud. Periksa kantor pajak di daerah-daerah. Saya kebetulan bergaul dengan teman-teman dari TB ya. Kita duduk minum kopi aja dia berpikir gitu loh. Gitu ya? Dulu di ruang kopi aja tuh dia berpikir papuk ya contoh lah ganda. Pokoknya yang ITB itu kalau kita dulu dengan mereka itu kita lagi asik ini, kita kan ketemu pengen ngopi-ngopi. Dia tuh berpikir ini bagaimana karena dipaksa. Saking berdedikasinya gitu Begitu. maksud Bung. Begitu berpikir gitu. Jam makan pun sambil makan masih otaknya berpikir gitu ya? Jangan-jangan tidur peluk bini pun masih berpikir gitu loh. Nggak ada waktu untuk main golf gitu. Ya boleh dibilang. Ada sih paling. Enggak, maksudku selevel orang yang berkategori seperti Ada sih Purbaya. paling Sabtu Minggu lah. Tapi jam kerja tidak. Ya orang eksak ya. Orang eksak ya berpikirnya serius, beda dengan orang saus gitu loh. Orang hukum, orang sospol, orang ya beda gitu lah. Kalau orang eksak ya, orang ekonomi masih ada manja-manjanya gitu. Kalau orang eksak itu selalu berpikirnya serius banget gitu loh. Ya makanya aku bilang kita bersyukur ya IMF, Bank Dunia punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, IMF, Bank Dunia punya rencana, tapi sebaik-baik rencana Allah, hadirkanlah manusia yang namanya Purbaya. Makanya kita sebagai orang bangsa kita cuma satu kalimatnya, bersyukur supaya Allah tambah nikmat. Karena bersyukur itu Al-Quran bilang Allah tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur akan kutambah nikmatku. Barang siapa tidak bersyukur, ingat siksaku amat pedih. Luar biasa. Jadi Bung Tisman ini lama-lama jangan-jangan sampingan sekarang sebagai dai juga. ya Luar biasa ini. ya kita tetap wartawan, Bu. Kita wartawan ya. Tapi jangan juga nggak paham gitu loh. Iya, Supaya kita jangan ditipu masalah agama gitu loh. Gitu loh, Bu. Oke. Jadi Kembali ke topik. Nah, saya terus terang ya agak terganggu ketika dinilai oleh Hasan Nasbi itu ini mengganggu soliditas pemerintahan, mengganggu soliditas kabinet. Padahal kabinet ini kan lagi bekerjanya tugasnya berat loh, ya kan? Nah, kalau ini Purbaya dianggap mengganggu, berarti ini dianggap ini apa istilahnya troublemaker, ya ya kan? Bung melihat seperti itu? ya Hasan Nasbin kan orang gagal. Jadi kepala PUC aja gagal. Urus Pertamina, urus aja tuh masalah harga minyak supaya harga minyak turun lah. Nggak bukan diurus, dia kan komisaris Pertamina. Bukan leading sektor dia lah. Kayaknya tidak sedikit pun khawatir bahwa akan terjadi gangguan atau stabilitas atau tidak kompaknya kabinet gara-gara Purbaya yang selonong. Kalau kerja benar tidak ada resah. Tidak ada resah. Bagus kok. Kalau kerja benar pasti Artinya outputnya bagus. menteri-menteri yang lain pun bersemangat justru Ya, pastilah. dengan cara kerja Purbaya seperti Gini loh. ini. Ada survei ya, saya belum yakin benar lah. Nah, survei ada terakhir tuh yang dilakukan oleh yang dimuat oleh CNN kemarin. Itu menempatkan Purbaya sebagai calon wapres terbaik nomor 1. Oh iya, Di atas KDM. sudah sampai seperti itu. Di atas KDM. Baru 2 bulan Ah, mengalahkan Gibran dong kalau begitu. Gibran nomor 5. Nomor 1 Purbaya, nomor 2 KDM, nomor 3 Anies, nomor 4 AHY, nomor 5 Gibran. Nah, calon presiden terkuat. Tapi saya nggak percaya. Lagi-lagi saya nggak percaya. Tapi begini, Bud. Hari ini dengan citizen journalism. Ini dulu kita jadi wartawan nggak ada barang ini gitu. Iya. Nggak ada nih podcast. Nggak ada. Kita mesin TikTok, tak. Bahkan Masuk komputer. di era kita ya ketika kita lagi buntu ya kan menunggu wire antara itu kan sore. Sebentar kita kan udah kemalaman pulangnya. Terpaksa harus ketik ya kan gitu loh. Mesin Kalau sekarang jangankan sore,
kita habis liputan, langsung keluar tuh, asik nyontek. Kerja wartawan sekarang kan rata-rata nyontek semua. Rata-rata. Jadi saya lihat ini gayanya Pak Presiden Prabowo. Nah, Pak Presiden Prabowo itu, oke, lu main-main, nanti rakyat yang menilai lu. Gue ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau rakyat juga menilai lu merah, ya udah, terpaksa harus reshuffle. Gue ingatkan lu sekali, gue ingatkan lu 2 kali. Contoh, Bu Sri Mulyani, waktu diganti, itu setengah jam sebelumnya masih pimpin rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Dan Pak Purbaya dipanggil, udah tiba di istana, belum tahu mau dilantik jadi apa. Masa? Belum tahu. Udah tiba di istana. Jalan dari ruang tunggu menuju tempat pelantikan, baru dikasih tahu sama protokol, nanti berdiri di tempat Menteri Keuangan. Ini agak apa? Ya memang banyak versi cerita ya. Kalau versi Pak Purbaya sendiri cerita, memang sebelumnya sudah dipanggil ke Hambalang bercerita tentang bagaimana cara kita bisa melecut atau memacu pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo diskusi dengan Pak Purbaya itu sering. Tahu nggak? Ternyata pemicu ketertarikan Pak Prabowo dengan Pak Purbaya ini pada saat ada acara Sarasehan Ekonomi. Ingat nggak Bu? Sarasehan Ekonomi. Yang mana pada saat itu Pak Purbaya ikut presentasi versi sebagai ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di situ beliau memaparkan salah satu versi LPS, ya, kondisi makroekonomi dan prospek, ya kan, untuk mencapai 8%. Sepertinya Pak Purbaya menawarkan chart, ya, grafik-grafik pertumbuhannya optimis. Nah, gara-gara itu katanya Pak Prabowo naksir gitu. Nah, Prabowo udah berkali-kali kok. Itu cuma tengah jalan aja. Tapi udah berkali-kali. Udah lama memperhatikan cara kerja Purbaya. Udah diskusi dengan Pak Purbaya udah lama. Berapa kali gitu lah. Terkonfirmasi ini valid ini ya? Ya. Nggak hanya karena acara Sarasehan Ekonomi itu aja. Aku tahu Pak Prabowo udah diskusi dengan Pak Purbaya beberapa kali gitu. Jadi artinya ya di Hambalang ya diskusi lagi, tapi tidak ini gitu loh. Itu baru tahu setelah cuma datang suruh bawa jas, pakai songkok, pakai dasi biru, tapi nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Karena ya saya termasuk tidak percaya bahwa Sri Mulyani bisa diganti. Karena saking kuatnya Sri Mulyani, dugaan saya, ya Sri Mulyani ini penyogok terbaik. Apa yang disogok? Sogok semua lembaga negara, semua instansi pakai APBN. Sogok naikin anggaran gitu loh. Nggak ada yang bilang Sri Mulyani tidak bagus. Ya itu kan apa definisi Bung Sogokan. Padahal kan peningkatan APBN itu kan permintaan dari masing-masing kementerian toh. Iya, betul. Bung ini terlalu marah dengan Mbak Ani ini. Kenapa? Bukan. Kita sama-sama teman baik loh dengan. Saya marah karena ya kan? Kita dia sama-sama. mendesain ekonomi hanya di 3-4-5% itu yang bikin saya marah. Kita sama-sama nongkrong di lapangan banteng lama. Iya lama. Ya makanya saya bilang saya belajar dari Paradius. Saya belajar dari Pak Marlin, saya belajar dari Pak Oscar Suryatmaja, Dirjen Moneter, saya belajar dari Mr. Clean, Ustadz Mar'i Muhammad. Saya belajar, cuma nggak begini gitu loh. Kalau orang mengatakan begini, janganlah dibanding-bandingkan, kan situasi dan problemnya kan berbeda-beda. Itu gimana menurut Bung? Kenapa? Situasi dan problem di era masing-masing menteri itu kan tidak sama. Siapa yang bilang sama? Tapi bahwa cara memajukan ekonomi ya nggak ada yang beda. Pola yang dilakukan Purbaya ini udah dipraktekkan Bang Rizal Ramli 20 tahun silam di era Gus Dur dan berhasil. Gus Dur masuk ganti Pak Habibie, pertumbuhan ekonomi -4. Gus Dur turun 23 bulan kemudian Gus Dur turun. Ya. Pertumbuhan ekonomi plus sebenarnya kalau kita merujuk itu soal menaikkan pertumbuhan ekonomi pada saat Covid kita juga sempat minus, Bung. Malah minus ya kan, kemudian naik lagi 3%, kemudian 4% sampai kemudian 5% udahlah, COVID lagi. Itu situasi darurat lah, nggak usah kita bicara COVID, ini kita bicara normal ini. Pola yang dilakukan Purbaya hari ini pernah dipraktekkan oleh manusia yang namanya Menteri Keuangan Rizal Ramli. Sukses. Angka pertama, aku ingat betul, naikkan gaji pegawai negeri. Bank perbanyak penyaluran kredit. Pelan-pelan bunga bank diturunin. Nggak, sukses.
Karena kan asumsi kita bergerak dari situasi pasca krisis. Kalau era Gus Dur itu masih pasca krisis politik dan moneter kan gitu loh, masih. Jadi artinya masa krisis. Kalau di era COVID itu juga krisis, tapi krisis karena ada pandemi kan begitu. Ya kan? Lebih parah di era Gus Dur. Masih krisis ekonomi dan krisis politik. Tapi nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Pacu pertumbuhan ekonomi. PLN dibenahi. Bagaimana cara membenahi PLN? Sama saya. Ya, nggak apa-apa. Aku sih menghargai pandangan Bung bahwa di era Rizal Ramli mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi dari negatif ke 3,5%. Tapi yang kita juga tidak boleh melupakan adalah pada saat pandemi, ya kan, pertumbuhan ekonomi kita dari minus, ya kan, di bawah 0% malah, sampai kemudian ketika terjadi pemindahan kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, itu di angka 5% lagi, Bung. Artinya juga 4 lebih. Artinya apa? Mbak Ani sebagai penjaga fiskal juga melakukan tugasnya. Makanya saya bilang tadi, Bung, kita kan nggak boleh juga. Ya, kenapa nggak sebelum COVID nggak didorong di atas 5, di atas 6, di atas 7? Kan dia Menteri Keuangan. Artinya begini, Bung mempersoalkan sebenarnya pasca COVID itu Mbak Ani sebenarnya bisa mempush lagi di atas 5%, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan, itu jahat. Itu yang Bung maksudkan. Sebenarnya situasinya memungkinkan untuk di-push lagi di atas 5%. Olah ini Budi, dia pakai sebelum COVID dan setelah COVID sama. Tahan ini fiskal, tahan ini moneter. Berarti Bung melihat bukannya tidak mampu, tapi sengaja ditahan. Sengaja. Karena ini kan Gubernur Jenderal IMF dan Bank Dunia dan Asian Development Bank. Sengaja. Ini negara tidak boleh ekonominya maju. Kalau ekonominya maju, raksasa ini barang. Tentaranya kuat, rakyatnya militan, nggak bisa diurusin negara ini, nggak bisa dikendalikan ini. Bisa jadi poros baru nih. Seperti Pak Harto dan Bung Karno nih, kepala preman negara. Kalau Bung Karno kepala preman negara-negara Asia Afrika, sampai bikinlah konferensi Asia Afrika. Kalau Pak Harto negara-negara Asia dan negara-negara berkembang, makanya dibikinlah konferensi non-blok di Jakarta Convention Center. Ini kalau ini bisa parah ini. Ini sebetulnya ya kadalin lah. Kadalin Jokowi, kadalin Pak SBY juga gitu loh. Dua-dua dikadalin. Ada dendam pribadi nih kayaknya Bu Gusman dengan saya kepentingan negara. Kepentingan wartawan itu adalah kepentingan negara. Tidak boleh wartawan berpikir lain. Wartawan berpikir sebagai pengawas kepada penyelenggaraan negara. Tugas dia adalah watchdog, anjing penggonggong penyelenggara negara. Itu tugas wartawan. Makanya saya lihat sebagai orang yang sedikit belajar tentang jadi wartawan bidang ekonomi dan belajar dari para senior ya nggak begitu gitu loh. Oke. Ini contoh satu aja. Ada apa? Dia pasang bunga pinjaman di global bond lebih besar dari 3 negara tetangga. Bahkan dari Pelindo saja. Pelindo tahun berapa itu? 2015. Ambil dari sumber yang sama. Dengan 4,25%, pemerintah Indonesia 4,5%. Ya, lebih tinggi dari Pelindo. Setidaknya begini, Bung. Jangan juga buru-buru juga mengapresiasi Pak Purbaya karena kan dia baru 2 bulan gitu loh. Dan kita memang harus masih menunggu, ya kan? Waktunya masih panjang untuk bekerja. Kita doakan supaya baik, ya kan? Kita doakan saja. Kita sebagai apalagi kita sebagai wartawan pasti mendoakan yang terbaik. Kita doakan saja supaya baik. Tapi bagi saya ketika Bung kemudian menilai bahwa Mbak Ani tidak melakukan prestasi, saya pikir juga kita tidak fair karena banyak juga catatan-catatan yang sudah. Apa misalnya? Misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dijaga di 4,3. Nenek-nenek di kampung saya bisa kalau cuma tahan fiskal dan tahan moneter. Karena kan rakyat melihat. Nggak bisa. Pada saat pandemi. Nenek-nenek di kampung saya minus pertumbuhan ekonominya. Kalau cuma bisanya tahan moneter dan fiskal. Ingat loh, Bung, kita ini tercatat di dunia salah satu negara yang paling cepat pulih recovery-nya setelah pandemi adalah Indonesia. Dan kalau kita mengatakan Mbak Ani sebagai penjaga fiskal kita, sebagai bendahara negara kita, tidak bekerja, itu juga kita tidak fair. Tapi nggak apa-apa, ini kan masalah sudut pandang. Saya juga nggak harus mengaminkan seluruh pandangan Bung Gisman tentang Mbak Ani, tetapi saya juga mendukung bahwa Pak Purbaya ini memang punya cara, punya gaya sendiri
yang memang kemudian didukung oleh presiden. Kita tunggu apa hasilnya. Kalau tidak ada manusia yang namanya Purbaya, kita juga nggak tahu ada Silpa 400 triliun. Ada BI tahan duit 300 triliun. Ada dana. Ya, kalau itu saya apresiasi. Ada dana. Kalau itu saya apresiasi. Terus selama ini Sri Mulyani bikin untuk apa? Ini kalau cuma tahan begitu, tahan begini, aduh, nggak usah Sri Mulyani lah. Kau aja bisa jadi Menteri Keuangan, kau tinggal kayak begitu-begitu aja. Aku kan bidang. Bukan. Ini jahat. Ini perencanaan kejahatan. Dicatat. Ini dugaan perencanaan kejahatan. Hukumannya lebih berat dari subversif kalau kayak begini. Karena mesin turboprop ekonomi ditahan. Tidak boleh bergerak gitu loh. Bung pernah wawancara Mbak Ani tentang ini. Iya. Setidaknya bertanya, motifnya apa? Mbak Ani melakukan itu, setidaknya harus begitu dulu dong sebelum kita menyimpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Harusnya dilakukan dulu semacam wawancara, apa jawabannya? Kalau jawabannya siapa tahu ada jawaban yang masuk akal, sesuai dengan kepakaran Mbak Ani sebagai penjaga fiskal, penjaga moneter, setidaknya kan kita berlaku juga. Kalimat yang selama ini dalam rangka kehati-hatian. Kehati-hatian tapi bikin ekonomi stuck. Kita ini negara yang punya peluang untuk bisa naik di 2 digit itu cuma Indonesia di dunia ini. Bahasa Pak Purbaya ketika mencairkan pertama yang 200 triliun sal kita di BI itu adalah sistem kering, artinya perbankan itu kering sehingga sektor swasta nggak bergerak karena suku bunga tinggi dan uang pun kering di bank. Makanya karena kering ya harus dikucurin, kan begitu. Salah satu mekanisme untuk membuka terjadi geliat ekonomi, ya kan dengan dibuka lagi 200 triliun. Pertanyaannya juga yang menjadi diskusi juga di kampus-kampus adalah emang semudah itu mencarikan 200 triliun sehingga sektor real bergerak, UMKM bergerak, kan gitu loh, Bu. Bukan kering, Bud. Ya kan? Ada. Aku cuma mengulang bahasanya Pak Purbaya, Iya. sistem kering. Bukan. Begitu bahasanya. Uang itu, uang masyarakat ada di bank. Ada sekitar 2.000 triliun lebih. Tapi ini lebih banyak kayak SBI. Karena bunganya besar, kan market biasa saja. Iya, kalau begitu kan nggak jalan. Itu yang bilang. Artinya Bung kan mempertanyakan fungsi intermediasi bank nggak berjalan. Iya, tapi itu kan tua Sri Mulyani. Itu kan bank itu kan pemegang sahamnya Menteri Keuangan. Ini nggak benar nih. Kalau kayak begini, begitu. BI juga nggak benar nih kalau kayak begitu. BI mau benar bagaimana? BI keluarkan ini CSR buat DPR kan. Udah nggak benar itu BI-nya. Kalau itu kan memang kasus, Bung, dan itu sudah diusut dan sudah dalam proses perkara. Iya, tapi gubernur BI-nya juga harus diusut. Jangan dibiarkan orang. Kan ada memberi, ada yang menerima, ada yang memberi. Nggak mungkin dia menerima tanpa ada yang memberi. KPK nggak mau. Nah itu dia gitu loh. Ferry Warjio? Dari segi penilaian ini udah nggak benar gitu loh. BI-nya udah nggak benar, OJK-nya udah nggak benar. Ini lembaga-lembaga semua nggak benar. Perlu ada undang-undang yang presiden punya kewenangan untuk pecat manusia-manusia yang nggak benar gitu loh. Seperti presiden bisa pecat menteri keuangan gitu loh. Aduh, terlalu berat tugas presiden. Enggak, kita juga nggak bisa begitu. Kita kalau benar kita bilang benar. Seperti itu juga, Bu. Karena masing-masing itu kan ada undang-undangnya. Ada undang-undang Bank Indonesia, Bank Sentral, ada juga tentang OJK. Itu kan sendiri-sendiri. Iya. Tugas presiden hanyalah. Ya bagaimana? Justru karena undang-undang itu, bagaimana mungkin deh OJK bisa keluarkan CSR. Gunanya ada KKSK kan itu. Ya kan? Bagaimana? Kepala KKSK kan Menteri Keuangan. Iya, itu oke. Nah justru ada undang-undang itu bagaimana OJK dia dimasukin sebagai lembaga negara. OJK dan BI itu lembaga negara. Bagaimana dia bisa keluarkan namanya CSR, korporat. Memang mau BI dan OJK ini korporat. Makanya nggak benar nih kalau cuma 2 anggota DPR jadi tersangka, nggak benar. Harus Ferry Warjio jadi tersangka. Harus Mahendra Sregar, kepala OJK jadi tersangka. Oke, itu lain hal. Itu kan sudah berjalan, kasusnya ditangani. Kita mau bilang bahwa inilah kelompok orang-orang nggak benar. Ya Sri Mulyani nggak benar, Ferry Warjio nggak benar. Ini 3 serangka ini nih. Ini manusia nggak benar ini. Saya sebagai wartawan yang lama bergulat di bidang ekonomi ya sedikit paham. Termasuk OJK juga kita yang melahirkan juga gitu loh. Kembali kepada Pak Purbaya. Tugas berat sekarang ada di pundaknya Menteri Purbaya. Dan itu kepercayaannya full dari Presiden Prabowo.
dilihat dari indikator-indikator makro yang kita miliki sekarang, sebenarnya Menteri Purbaya ini punya kans untuk sukses menjalankan tugas itu. Tetapi kan terkendala oleh banyak program-program populis ini, Bu. Ya kan, yang menyedot biaya besar. Ya, dari MBG, ya kan, rumah rakyat, ya kan, dan seterusnya. Dan termasuk juga Kopdes yang menyedot dana 300 triliun. Itu kan syarat dengan problem itu, Bu. Nah, bagaimana seorang Purbaya ya mampu nggak dan berani juga nggak mempelototin penggunaan anggaran di program-program populisnya presiden ini, Bu? Pasti. Saya yakin pasti dia lakukan itu. Cuma kan harapan besar Bahwa itu bertabrakan dengan alur yang ditentukan oleh presiden. Apakah Menteri Purbaya juga nggak akan bertabrakan. misalnya masalah efisiensi dalam penggunaan SPPG misalnya? Ya kan? Tidak akan tabrakan. Bagaimana pengauditan di level masing-masing koperasi desa itu misalnya? Itu kan juga nggak main-main, Bu. Tidak bertabrakan. Cuma persoalannya yang tadi Budi bilang, Purbaya tidak. Saya minum dulu, Bud. Purbaya, kalau dia sendiri tidak cukup. Karena tanpa ditopang oleh menteri-menteri MITI. Kalau di internasional namanya MITI, Minister International Trade, Industry and Trade gitu lah. Itu menteri-menteri namanya, kalau saya menyebutnya menteri-menteri pertumbuhan ekonomi. Oke. Kalau ini capacity buildingnya itu tidak capable, ya juga tidak jalan. Menteri MITI itu apa saja? 1, Menteri Perindustrian. 2, Menteri Pertanian. 3, Menteri Kehutanan. 4, Menteri SDM. 5, Menteri Kelautan. 6, Menteri Perdagangan. 7, Menteri Koperasi. Koperasi udah diganti. 8, Menteri UMKM. Kalau ini tidak diganti seperti Ibu Ani, saya khawatir juga capaiannya tidak maksimal juga. Saya membaca arahnya sebenarnya Bung ingin menyatakan menteri-menteri Pak Jokowi kenapa nggak ngomong aja seperti itu? Dia silakan Budi terjemahkan lah. Tapi saya berkepentingannya bicara Menteri MITI, Menteri Pertumbuhan. Saya belajar tentang pertumbuhan. Kenapa Bung anti sekali dengan Pak Jokowi? Tidak ada. Saya tidak ada anti pribadi dengan Pak Jokowi. Kalau toh saya beda dengan dia sebagai presiden saja. Dan itu wajar, saya warga negara. Tidak ada yang salah untuk warga negara beda dengan presiden. Karena kan sejauh ini kalau kita bertumpu kepada Presiden Prabowo sebagai orang yang kita percaya, ya kan? Toh sampai sejauh ini Presiden Prabowo percaya kepada nama-nama yang Bung sebut tadi gitu loh. Ya. Artinya ketika Presiden melihat nama-nama itu juga layak diganti, mungkin berbarengan dengan ketika Menteri Bu Ani dicopot dan masuklah Pak Purbaya. Nah, Menteri Ani dicopot ini pembelajaran buat yang lain. Karena Presiden udah bilang, tidak ada di Republik ini yang tidak bisa diganti. Betul. Termasuk presidennya sendiri bisa diganti. Jadi ini warning gitu loh. Termasuk warning terakhir, tidak ada pemerintah dalam pemerintahan. Nah, Begitu pemerintahan. kata Presiden. Diingatkan 1 kali tidak mau, 2 kali tidak mau ya terpaksa. Udah warning. Jadi sebetulnya itu warning gitu loh. Cuma kita perlu lari cepat, Bud. Kita lari cepat ini karena kita mengejar bonus demografi. Kan teman menteri-menteri ini kan sebelum jadi menteri kan teman kita gitu loh, Budi gitu loh. Ya kita tahu lah gitu loh. Kapasitas berpikir mereka kan kita tahu Ya, gitu loh. kita berdoa agar mereka semuanya bekerja sesuai dengan minimal mencontoh gaya Purbaya bekerja lah, kan itu. Iya, tapi itu kan Terbuka, taktis, cepat. tapi itu kan gitu. tergantung capacity building, Bud. Saya sih yakin mereka ditunjuk sebagai menteri, mereka punya kapasitas. Persoalannya adalah mereka mau ngegas lagi nggak gitu loh. Nah, disinilah kuncinya bagaimana Presiden Prabowo lewat Seskap misalnya, lewat Saya tidak melihat ya itu, kan? Budi. Saya lihat mereka tidak paham dulu maunya presiden ini apa. Itu dulu tidak paham. Maunya presiden ini, Pak Prabowo ini mau jadi presiden cuma untuk 3 urusan. 1, mengakhiri kemiskinan rakyat. 2, mengakhiri penderitaan rakyat. 3, mengakhiri keterbelakangan rakyat. Saya yakin ketiga tujuan tadi itu menteri-menteri Anda sekarang lebih dari paham mestinya. Orang Sri Mulyani aja nggak paham, apalagi yang Sri Mulyani yang kapasitinya kayak begitu aja tidak paham. Apalagi yang ini gitu loh. Jauh banget, Mas. Nggak paham, Mas. Karena menterinya nggak paham, dirjennya nggak paham. Akibatnya seluruhnya paham. Mau kerja apa tidak jelas.
muncullah skandal yang namanya melon 3 kilogram. Nggak paham, bos. Apalagi Menteri Kehutanan, waduh sarjana YIN lagi. Jauh banget, bos. Raja Julianto. Jauh banget, bos. Saya bekas ketua wartawan kehutanan, bos. 3 menteri lagi. Sujarwo, Fasrul Rahab, Jamaluddin Suryakusumo. Sepertinya memang Bung Kisman harus menulis sebuah artikel tentang ini. Ya, begini aja gitu. Karena maksudku begini, agar pikiran-pikiran bahwa ada masih menteri-menteri yang menurut pandangan Bung Kisman tentunya ya, yang memang tidak seiring dengan speednya pikirannya, ya kan, dengan apa yang diinginkan Terlalu oleh jauh, presiden. bos. Presiden terlalu jauh di atas. Jauh sekali. Ini jaraknya terlalu jauh juga. Oke, Lingkungan pergaulan juga jauh. saya yakin begini, Bos. Senioritas presiden dengan Tanpa mendahului ya, dan juga tanpa juga kita ingin memvonis ya, saya paham sekali tentu Presiden Prabowo ya bisa melakukan appraisal sendiri ya, menilai kinerja masing-masing menterinya. Oh, itu Dan pasti. sejauh ini saya melihat ya, Presiden masih sangat nyaman dan masih memberikan kepercayaan tinggi pada menteri-menterinya kan sejauh ini. Jadi kita kalau kemudian di mata Bung Kisman 7 menteri tadi kalau nggak salah ya. Ya, Menteri MITI. Ya, Menteri MITI. Dan kebetulan itu memang menteri-menteri yang masih menjadi menteri juga pada saat Presiden Pak Jokowi kan gitu. Kalau itu bagus, nggak keluar itu kata Dablek itu berkali-kali. Berapa kali itu kata Dablek itu berapa kali keluar? Contoh, Presiden sendiri harus sita pabrik smelter timah ilegal. Terus Menteri Pertambangannya di mana? Kerja apa? Itu lain sektor dia loh. Terus Kapolri-nya untuk apa ada direktorat TPTR, tindak pidana tertentu yang membawahi tambang ilegal, yang membawahi sawit ilegal, yang membawahi ilegal gitu. Ini udah jelas ilegal kok. Itu udah bangun pasti pasti bangunan di situ pasti ada Polres. Pasti ada polsek gitu loh. Aduh. Ini fakta, bos. Terus Menteri Pertambangan bikin apa? Sampai Presiden harus sendiri yang sita. Berarti kita menunggu apakah benar nama-nama yang Bung sebutkan tadi memang masuk kategori dalam pantauan presiden. Ya, untuk saya cuma dari sudut pandang saya sebagai wartawan bahwa Menteri Perbaya perlu diimbangi dengan jadi gini, Bud. Kalau saya ke belakang, Pak Harto itu tentara yang ngotot sekali tentara. Tapi menteri yang membawahi pertumbuhan itu betul-betul teknokrat. Kepala teknokratnya pertama namanya Sumitro Joyo Hadikusumo, Om Chung. Mafia Berkeley, Wijoyo Nitisastro, Ali Wardana, Sumarlin, Saleh Hafid, Sadli, Subroto, Menteri Pertambangan. Ini menteri, jadi memang pemikir. Terus di pertanian, Afandi, Wardoyo, Profesor Dr. Sarifudin Barsa. Di kehutanan. Memang menteri-menteri yang membawahi pertumbuhan itu betul-betul teknokrat. Yang mampu berpikir ini bagaimana. Perindustrian, Hartarto, Tungki Arwibowo, perdagangan. Gini Bung, kita nggak usah Rahmat Sergar. kita nggak usah merefer kepada zaman Orde Baru. Nggak, saya mau bilang bahwa itu adalah terbaik karena kalau terbaik nggak ada reformasi Bung kan begitu. reformasi karena lama. Iya, artinya begini. Oke. Reformasi itu cerita lama. Yang saya tangkap begini. Karena lama, bukan karena ini. Bung itu mengharapkan adalah Purbaya ini, Menteri Keuangan kita ini dilapis oleh menteri-menteri pendukung pertumbuhan Pemikir. ekonomi. Ya Pemikir pertumbuhan ekonomi. Teknokrat, ya kan? Nah, sementara Bung melihat menteri-menteri MITI, anggap istilah Bung begitu ya, yang mendukung Menteri Pertumbuhan. Menteri Pertumbuhan, yang mendukung Menteri Purbaya ini adalah masih orang partai, bukan orang yang memang punya kapasitas di bidangnya, kan begitu. Nah, anggaplah misalnya SDM Ketua Partai Golkar, kan begitu.
menteri menteri pangan, ya kan, Menko Pangan, ketua umum PAN. Oke, itu tugas presiden, ya kan. Biarkan presiden ya sesuai dengan tugasnya mengawasi mereka. Yang saya concern justru kepada Pak Purbaya. Satu kalimat sebagai closing statement, Bung. Apakah Bung Kisman ya mampu menjabarkan membuat sebuah kesimpulan kepada publik bahwa Menteri Purbaya ini memang nggak omon-omon, nggak kaleng-kaleng, bahwa dia konsisten dan dia konsekuen untuk menabrak apapun asal itu perintah presiden untuk menggerakkan ekonomi menuju 8%. Track record dia baik ketika membantu SBY di timnya Hatta Rajasa Menko Perekonomian maupun di KSP dengan Pak Luhut dan Pak Jokowi Di LPS. di LPS. Belum terlihat bahwa orang ini antara omongan dan perbuatan tidak sejalan. Nah, kita berharap ini konsisten ketika menjadi Menteri Keuangan gitu. Doa kita begitu. Jadi, atau ketika dia di Dana Reksa, selaku di pelaku pasar modal, masih bagus Dana Reksanya. Artinya Bung yakin walaupun kita nggak bisa melihatnya outputnya sekarang, kita tadi cuma berdasarkan track recordnya di sepanjang karir dia selama ini, Bung melihat belum ada capaian yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Purbaya. Oke. Kita cuma berharap begini, Bung, Bas, Bud, ya untuk saat ini, bagi saya itu satu pesan Pak Murdiono, dia memberikan harapan. Rakyat ada harapan. Jangan sampai rakyat dalam berbangsa dan bernegara tidak ada harapan. Itu tidak boleh. Nah, di era Pak Jokowi, ini harapan itu boleh dibilang terlalu banyak. Rakyat dibenturan antara cebong dan kampret. Kita semua pertumbuhan, indikator semua kita. Indikator demokrasi hancur. Indikator HAM hancur. Indikator fundamental ekonomi hancur. Indikator Gini ratio hancur. Indikator anak IQ Indonesia, kita nomor 90. Hampir semua indikator yang mengarah ke sana, kita tidak. Karena jangan sampai tidak ada harapan. Menteri Keuangan itu, Menteri Perekonomian, Presiden, itu harus seperti Pak Prabowo, selalu mengkampanyekan harapan. Harapan itu dengan gagasan, bukan ikan, bukan juga sepeda gitu loh. Jangan gitu loh. Tapi harapan gitu loh. Itu harapan gitu loh. Tipisnya jalan terus mungkin sebenarnya. Jadi, oke, pengalaman Pak Jokowi ini untuk perbaikan kita ke depan. Iya. Jadi saya memaknai keberlanjutan yang dimaknai oleh Pak Presiden itu ya Pak Prabowo, keberlanjutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Pak Jokowi di masa lalu. Kita indikator semua indikator kita hancur. Semua HAM hancur, demokrasi hancur, korupsi hancur. Hampir semua indikator itu hancur kita. Di era Pak Jokowi kita hancur. Mari kita perbaiki. Oke, itu jadi pembelajaran. Saya tidak mau terpancing untuk berdebat lebih panjang dengan Bung Kisman. Nah, karena kita bicara gini. data gitu. Gak apa-apa, Bung. Saya menghormati Bung punya sudut pandang. Itu sah-sah saja. Tetapi yang jelas di mata saya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah sudah yang terbaik buat Republik. Itu juga sah-sah saja. Sudah terbaik itu juga Republik. sah-sah saja. Dan kita menunggu karena ada konsep keberlanjutan ya, bahwa ada yang kurang. Tugas Pak Prabowo untuk memperbaiki itu. Hampir semua kurang. Bermasalah. Nggak, kita nggak bisa mengatakan itu bermasalah. Lo dari saya nih yang protes dari awal. Bermasalah oke, ya kan. Yang pasti hingga hari ini penumpang yang sudah diangkut oleh WUS sudah mencapai 12,5 juta penumpang. Iya, Artinya hariannya jauh. Ya kan? Hariannya jauh. Itu topik yang berbeda lagi. Hariannya jauh ini karena kita sudah 1 jam, ya kan? Kita sudah tos loh tadi loh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita juga boleh shake hand untuk berbeda pendapat itu untuk perbaikan. Betul. Kita. Jangan ada kebencian. Wow. Tidak boleh kita kan terbiasa ngumpul-ngumpul untuk beda pendapat untuk perbaikan bangsa dan negara itu penting. Dalam rangka kita mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak boleh ada kebencian untuk perbedaan pendapat. Baik. Diskursus dan dialektika harus kita bangun terus. Baik. Supaya perbaikan bangsa tetap kita jaga. Itu yang penting. Biasa. Terima kasih Bung Kisman, wartawan senior, ya kan, yang memang saya terbiasa berbeda pandangan dengan Bung Kisman dari dulu. Ya tetapi ya hampir puluhan tahun, seapapun kita berbeda pandangan yang tajam,
kita tetap bisa ngopi-ngopi, bisa tetap tertawa bareng. Inilah indahnya demokrasi. Wah, kita tuh luar biasa. Kita tidak ingin kita berbeda pendapat, kemudian kita bermusuhan. Oh, jangan. Itu yang nggak boleh ditiru. Tidak boleh, tidak boleh. Sekian dulu, dan saya tidak perlu menyimpulkan. Tidak ada kesimpulan. Materi yang kita diskusikan, karena masing-masing berbeda sudut pandang. Setidaknya ya kita memberikan perspektif kepada penonton bagaimana cara kita melihat kerja-kerja Pak Purbaya. Hebatnya unpacking itu menyajikan perbedaan gitu. Hebatnya ruang konsensus unpacking itu yang jarang kita temukan di tempat lain adalah berani menyajikan perbedaan. Di tempat lain yang puji-puji aja gitu loh. Yang maki-maki aja beda aja. Ruang konsensus unpacking itu mampu menghadirkan perbedaan. Dan sambil tertawa, sambil yang gembira. Sambil gitu. tos lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.